Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan kita semua diberikan berbagai macam kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga insya Allah kita sama-sama memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa kedamaian, Nabi yang penuh dengan kesantunan, Nabi yang mengajarkan agar kita dapat hidup saling berdampingan dengan rukun, akur, dan saling menghormati dengan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan semuanya yang menonton, pada yang di rumah, maupun mudah-mudahan semuanya yang melihat dengan acara ini dan keyakinan sebagai umat Islam yang mampu memberikan kasih sayang antar sesama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala sesuatu baik ruang dan waktu itu memiliki keistimewaan. Dari keseluruhan tempat yang ada di permukaan bumi ini ada wilayah yang istimewa, yakni Makkah Al-Mukarramah. Dari wilayah Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram ini ada bagian tertentu yang paling istimewa lagi, yakni Ka'bah. Ka'bah inilah yang menjadikan Makkah Al-Mukarramah menjadi penting bagi kita semua. Di samping telah melahirkan berbagai peradaban manusia, Ka'bah menjadi kiblat ibadahnya umat Islam. Bukan hanya umat Islam dari Indonesia, tetapi umat Islam dari seluruh dunia. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka ini bernilai 100.000 kali lipat dibanding dengan salat di tempat lainnya. Beliau bersabda, "Salatan fi masjid afdalu fi alfi salatan fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Wa salatan fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Salat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Demikian juga waktu. Dari rangkaian 24 jam sehari, ada waktu yang sangat istimewa, yakni pada sepertiga malam terakhir. Di saat itulah waktu istimewa dan mustajab bagi kita untuk memanjatkan doa-doa dan pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dari 12 bulan dalam setahun ada bulan yang sangat istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Lalu mengapa bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa? Secara kebahasaan, terminologi Ramadan dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar Romabo, yang artinya panas yang menyengat, panas batu, teriknya panas sinar matahari. Oleh karenanya kata Ramadan itu berarti membakar. Hal ini sesuai dengan hakikat bulan Ramadan, bahwa meskipun di siang hari yang begitu panas menyengat, kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Sebab Ramadan pada dasarnya adalah membakar, yakni hakikatnya membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seorang muslim yang berpuasa menahan panas dan kelaparan, maka haus dan panasnya berpuasa itu merupakan simbol untuk membakar dosa-dosa. Bulan Ramadan merupakan ruang waktu yang tepat untuk memaksimalkan diri kita menjadi orang yang benar-benar takwa. Firman Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Jika dilihat ayat ini, di antara tujuan disyariatkannya berpuasa adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang takwa. Apa itu takwa? Takwa sesungguhnya adalah kesuksesan, suksesnya kita sebagai manusia yang mampu menjalankan fungsi kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pemimpin di alam raya. Sebagaimana atau sebagai hamba, manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
Diniatkan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Fungsi kehambaan atau yang dikatakan dengan abid, relasinya adalah dirinya sebagai personal kepada Tuhannya. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhannya itu Khalik, sehingga berkewajiban untuk berterima kasih kepadanya. Ia harus patuh, ia harus tunduk tanpa reserve terhadap apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapa yang melanggar akan ketentuan itu dinyatakan sebagai orang yang mengingkari akan hakikatnya. Maka di dalam surat Al-Dzariyat secara tegas dikatakan bahwa manusia merupakan yang diciptakan, yaitu makhluk namanya, sedangkan Tuhan sebagai yang menciptakan, yaitu Khalik. Keterciptaan manusia ini membuat keharusan bagi manusia untuk beribadah, berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam banyak hal tidak mengedepankan validitas diri kepada Tuhan secara rasional. Oleh karena itu, jika dinyatakan dalam bentuk garis, maka fungsi kehambaan ini dapat digambarkan dengan garis vertikal, di mana posisi Tuhan berada di atas, sedangkan manusia sebagai makhluk berada di bawah. Maka dengan hikmah bulan suci Ramadan ini sebagai makna dalam asal Ramadan, yaitu membakar, dalam arti membakar dosa-dosa kita, yaitu jangan sampai kita banyak sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memenuhi salah satu tugas dengan mengabdikan tugas lainnya. Di dalam Islam, ritual ibadah selalu memiliki dua hal yang dilakukan secara integral, formalistik dan substansistik. Tidak ada ibadah dalam Islam yang hanya dianjurkan secara aspek formalistik semata. Demikian juga kebalikannya antara formalistik dan substansistik harus dilakukan secara seimbang dalam kasus ibadah puasa. Maka Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, rubba shaimin laisa lahu haddun min saumihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka esensi dari puasa yang sesungguhnya adalah selain kita menjaga atau menahan lapar dan haus, tapi kita harus bisa menahan hawa nafsu, dari mana kita puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.